Karena pola pikir itu dulu mungkin bisa dibayangkan setahun sekali baru misa, kalau apalagi kondisi paling yang jauh, Bahkan ada yang sangat sulit. bertahun-tahun gitu Iya, ya? bahkan bertahun-tahun tidak dilayani. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada, saya saat ini bersama dengan Romo Edo. Beliau ini adalah Romo Paroki di Paroki Hati Kudus Yesus Meranti, dan paroki ini belum berumur 1 tahun. Oke Romo Edo, apa kabar? Kabar baik, Pastor Sisko. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Romo? Baik, saya Pastor Edo Mutra MSC. Sekarang ini dipercayakan oleh tarekat dan keuskupan di Paroki Hati Kudus Yesus Meranti dengan semboyan selalu dicinta istimewa. Bagaimana pengalaman Romo Edo selama kurang lebih hampir setahun berada di tempat ini Romo? Ya, tentu menyenangkan karena misionaris Hati Kudus Yesus dimanapun ditugaskan harus bisa melayani dengan tulus dan penuh cinta. Jadi selama kurang lebih setahun pusat paroki seperti ini, tapi ada 21 stasi yang kami layani meliputi satu kecamatan dengan kondisi jalan dan situasi yang sesuai situasi setempat di sini. Cukup menantang. Stasi yang paling jauh itu di daerah mana Romo? Yang paling jauh di Senanggen, kurang lebih 1,5 jam dari sini. Itu masih di dalam wilayah kecamatan, penghujung kecamatan, tapi dengan kondisi jalan yang sangat lumayan. Jadi selain tantangan medan yang cukup berat karena akses ya jalan yang kurang memungkinkan atau kurang mendukung karena jalan kan rusak gitu, ada juga jalan yang masih tanah dan juga berbatu-batu. Selain itu apalagi yang menjadi tantangan selama Romo Edo berkarya di sini kurang lebih ya hampir setahun ini Romo? Ya, selain kondisi struktur jalan, tapi juga mungkin situasi umat yang masih perlu dibina. Karena ini paroki yang baru, dulu sangat besar, dimekarkan dari Darit yang cukup jauh sehingga umat kurang terlayani karena peta wilayah Darit yang luas, sehingga kemandirian umat, pola pikir, dan bagaimana menjadi umat Katolik itulah yang mungkin menjadi tantangan bagi kami petugas pastoral untuk membina, memelihara jiwa-jiwa iman umat itu. Karena pola pikir itu dulu mungkin bisa dibayangkan setahun sekali baru misa, kalau apalagi kondisi paling yang jauh, Bahkan ada yang sangat sulit. bertahun-tahun gitu Iya, ya? bahkan bertahun-tahun tidak dilayani. Tetapi dalam hakikat iman mereka tahu bahwa kami Katolik walaupun mungkin belum dibaptis. Tapi itulah tantangan kami untuk memelihara jiwa-jiwa, membina dan membangun hidup beriman mereka. Untuk keseluruhan jumlah umat yang ada di paroki wilayah Meranti ini, dari 21 stasi itu, apakah ada kemungkinan lagi akan dibuka stasi-stasi baru, Romo? Pasti ada kemungkinan pemekaran stasi-stasi baru, karena jumlah umat sekarang itu hampir 4.000, 3.000-an lebih. Itu yang sedang tercatat atau diterima data dari sebelumnya paroki Darit. Tapi seperti yang saya bilang tadi, banyak umat yang merasa Katolik tetapi belum dibaptis dan belum didata. Sehingga yang terdata itu hanya yang administrasi dari Darit, dan selama ini terjadi penambahan, termasuk ada peluang-peluang stasi baru di dusun-dusun, di kampung-kampung yang kiranya mereka sudah meminta jika pastor berkenan mengunjungi kami, dan itu ada kemungkinan bertambah. Itu dusun-dusun itu berada di daerah mana aja nih? Dusun itu sudah pasti sesuai dengan administrasi yang dipetakan keuskupan, masih berada di wilayah kecamatan. Hanya ada dusun-dusun yang bisa dikatakan belum dijamah secara iman atau kami belum mengunjunginya.
Tetapi mungkin perasaan-perasaan mereka adalah kami Katolik hanya kondisi tadi. Jadi yang selama ini terlayani adalah mereka yang sudah tertata atau sudah pernah didatangi oleh seorang petugas pastoral, entah frater, suster, bruder, atau imam. Dan bertahun-tahun mereka belum dilayani, sehingga kami tinggal mencatat, mengulangi, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sedangkan beberapa dusun-dusun yang belum didatangi, dan sudah ada laporan-laporan kalau pastor berkenan mulai mendatangi kami, dan itulah peluang untuk kami hadir ke sana. Baik Romo. Dari sekian stasi, apakah juga ada kondisi-kondisi di mana stasi itu tidak memiliki semacam tempat untuk beribadah atau gereja permanen, atau apakah ada juga yang masih beribadah di rumah umat atau juga mungkin di balai desa atau juga di sekolah begitu? Oke, baik, terima kasih. Dari situasi yang kita lihat, mungkin gereja inilah yang paling bagus dan terbaik di sini. Karena ini dukungan dari kawan-kawan Pastor Sisko dan para konfrater, Pastor Ho, dan tentu donatur-donatur dari mana-mana, Jakarta dan sebagainya, siapapun itu, sehingga membangun ini sehingga menjadi cikal bakal gereja pusat paroki. Sedangkan hampir semua stasi, 20 stasi yang ada, sekitar 5 atau 6 itu belum memiliki gereja, dan kami hanya misa di rumah-rumah umat, sedang berproses untuk mencari lahan dan mencoba membangun gereja. Ada sekitar 10 yang bisa dikatakan sudah ada sedikit gereja, beberapa gereja sekitar 10, tapi sangat memprihatinkan sudah mau rubuh karena itu sudah sekian lamanya tidak terlayani, tidak dirawat. Sedangkan hanya ada sekitar 5 yang mungkin bisa dikatakan bisa direnovasi, ditata kembali. Jadi rata-rata untuk peribadatan entah di gereja ataupun di rumah umat itu semua masih sangat memprihatinkan. Perlu direnovasi hampir semuanya, sedangkan yang belum perlu dibangun kembali. Dibangun dan mulai dicari tempat-tempat untuk membuat gereja baru. Baik Romo Edo yang terkasih, terima kasih untuk sharing iman dan juga ya artinya untuk menggugah kita semua untuk mendukung karya para misionaris Hati Kudus khususnya di wilayah Meranti ini. Ya saya yakin dan percaya ada begitu banyak umat, para konfrater juga yang ya pihak keuskupan juga yang selalu memberikan support atau dukungan bagi para konfrater atau juga para suster yang berkarya di tempat ini. Tidak mudah dan itulah bagian dari pengorbanan atau sacrifice dari para imam. Dan saat ini kita sedang berada dalam suasana Hari Raya Paskah, dan Romo Edo ini mau berangkat kemana nih? Ya, saya berangkat ke stasi yang agak kedua jauh, kurang lebih hampir sejam dari sekarang dengan kondisi jalan yang cukup lumayan. Ini petugas yang mengantar pakai harus sepatu bot. Salam Paskah untuk kita semua. Terima kasih bagi siapapun para umat dermawan yang kiranya bisa sudi membantu kami demi karya kerajaan Allah dan umat Allah di sini. Terima kasih Pastor Sisko untuk komunikasi dan kehadirannya membantu kami. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, sekian Paroki Hati Kudus Yesus Meranti selalu cinta istimewa.